Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang keberadaan anak yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendakinya, menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan yang kuat, yang dari hubungan itu menuntut adanya hak dan kewajiban. Anak dinasabkan kepada kedua orang tuanya, anak dinasabkan kepada orang tuanya, dan orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Karena demikian besarnya hubungan antara orang tua dengan anak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu sumpah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Balad pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anaknya. Para ulama-ulama tafsir mereka menyebutkan beberapa tafsiran tentang makna wa walidi wa ma walad. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad yang ketiga itu. Di antara mereka menyatakan yang dimaksud dengan bapak dan anak adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan anak keturunannya. Ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, pendapatnya Mujahid, pendapatnya Ad-Dhahak, dan Qatadah rahimahumullahu ta'ala. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan bapak dan anak adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan anaknya adalah Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan bapak dan anak dalam ayat yang mulia itu adalah putra-putra Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, sedangkan anak adalah keturunan mereka. Ini adalah pendapatnya Abu Imran Al-Juni rahimahumullah ta'ala. Dan Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa bapak dan anak yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini mencakup umum hubungan antara bapak dengan anak.
Kalau ada suami yang berpisah dari istrinya, maka istri menjadi mantan bagi suaminya, dan tidak ada mantan anak dari orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain menjadi kenikmatan, kehadiran anak juga merupakan ujian bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat pahala yang besar. Terkadang orang tua melakukan perkara yang haram demi anaknya. Terkadang orang tua meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi anaknya. Anak terkadang membuat orang tua menjadi takut. Anak terkadang membuat orang tua khawatir. Bahkan sebagian anak menjadikan orang tuanya bersedih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mabkhalatun majhanatun majhalatun mahzanatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak adalah penyebab orang tua menjadi bakhil, menjadi pelit, menjadi kikir, menjadikan orang tua merasa ketakutan, menjadikan orang tua jahil, dan sebagian menjadikan orang tuanya bersedih. Jangan sampai kesibukan dalam membesarkan anak-anak menjadikan seorang lupa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kesibukan membesarkan anak-anaknya menjadikan dia lupa dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan dalam mencari harta dan membesarkan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Sebagian anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Mereka menghalangi orang tuanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka durhaka, menentang kepada orang tuanya, baik dalam masalah agama maupun di dalam masalah dunia. Sehingga jangan sampai orang tua mengikuti semua keinginan anaknya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian, ada yang durhaka kepada kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian kepada mereka. Pada hari kiamat, anak-anak yang dicintai akan ditinggalkan oleh orang tuanya. Anak-anak yang dulu dibanggakan, manusia akan lari darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia lari dari ibu yang telah melahirkannya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya dan juga anak-anak yang dicintainya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, karena hari itu semua sibuk dengan urusan masing-masing.
Bahkan pada hari kiamat, ketika orang-orang kafir ditampakkan tempat duduk mereka di neraka, ditunjukkan siksaan yang pedih bagi mereka di neraka, maka orang-orang kafir berpikir, bagaimana kiranya anaknya bisa menjadi tebusan menggantikan posisi mereka di neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Pada hari orang-orang mujrim, orang-orang kafir berpikir, seandainya posisi mereka bisa ditebus bibanihi, dengan anak-anak mereka. Ini semua mengingatkan kepada kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai seorang muslim di dalam kehidupan dunia dia terfitnah dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan, menunjukkan bagaimana orang tua hendaknya bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Mereka berusaha mendidik anak-anaknya dengan kebaikan, bahkan mereka berusaha menyelamatkan anaknya dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah di Kufah. Beliau mengatakan, addibuhum wa allimuhum. Didiklah anak-anak kalian dan ajarilah mereka ilmu agama. Seorang anak yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbing oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh tokoh tabi'in di Basrah, Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata beliau, ayyu syai'in aqarru li'ainil mu'min min an yara zawjatahu wa waladahu yuti'unallah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apalagi yang lebih menyejukkan pandangan orang-orang yang beriman daripada dia melihat istrinya dan anak-anaknya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah mengetahui bahwasannya anak adalah ujian bagi seseorang, anak adalah tanggung jawab bagi seseorang, hendaknya seorang muslim berusaha untuk membesarkan, mendidik anak-anaknya dalam ketaatan. Tidak mengapa dia mengeluarkan banyak dana, dia mengeluarkan biaya yang besar untuk pendidikan anaknya, untuk kebaikan anak-anak yang dimilikinya, agar mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian dari usaha kalian. Kalian tidak rugi dengan investasi kebaikan kepada anak-anak kalian. Jangan lupa di tengah-tengah doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sisipkan doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Karena doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan akan kemustajabannya.
Apa 3 doa yang mustajab itu? Da'watul mazlum. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi. Dan doanya orang tua kepada anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah. Anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan keluarga kita dan anak-anak kita di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya di surga Firdaus al-A'la. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك ولا أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.